Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum alur cerita dari series terbaru yang berjudul Gadis Kretek, episode 4. Buat kalian yang baru menonton episode ini, saya sarankan untuk menonton episode-episode sebelumnya terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya. Saya sudah menyertakan link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan lagi kalau film ini terdiri dari dua plot atau alur, yaitu alur mundur dan alur maju. Jadi saya harap kalian bisa mengerti dengan alur ceritanya. Jadi, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode keempat ini, diawali dengan memperlihatkan rumah keluarga Pak Idros yang dikepung anggota militer. Lalu kemudian, Pak Suraja di masa sekarang terbangun dari mimpi buruk masa lalunya itu. Di sini, ia pun menangis dan meminta maaf kepada Jeng Yah. Istrinya Purwanti yang mendengar itu pun datang dan menenangkan Suraja. Lalu kemudian diperlihatkan Rukayah yang terbaring di rumah sakit akibat kejadian kemarin. Dokter mengatakan kalau itu adalah tanda-tanda demensia. Demensia atau pikun merupakan penyakit yang mengganggu fungsi otak sehingga menurunkan kemampuan menilai dan hilangnya memori. Lebas pun kemudian minta maaf karena gara-gara dia, ibunya Arum kembali mengingat masa kelam itu. Di luar kamar Arum pun bersedih karena ia baru mulai tahu masa lalu keluarganya. Ia juga baru tahu kalau selama ini budenya dan ayah Lebas hampir menikah. Lebas juga merasa bingung kenapa ayahnya bisa menikahi Purwanti. Mendengar hal itu, Arum pun bingung. Karena Purwanti merupakan teman masa kecil Rukayah. Mereka berdua pun tambah bingung setelah tahu fakta baru itu lagi. Arum kemudian dipanggil Dokter Ratih untuk mengurus sebuah dokumen. Lebas pun ke kamar pasien untuk mengecek keadaan Bu Rukayah. Di sini ia mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya menanyakan info kalau Jeng Yah sudah ketemu atau belum. Lebas pun menjawab kalau ia masih belum mendapatkan petunjuk keberadaan Jeng Yah sampai sekarang. Lebas kemudian meminta ayahnya untuk menceritakan saat Dasiah dan Pak Idros dibawa oleh para anggota militer. Lalu kemudian scene berpindah di mana para tentara tersebut mencari-cari Suraja. Di sini ia menangkap Pak Idros karena Pak Idros dan Suraja masuk ke dalam daftar pencarian terkait pembunuhan 7 orang itu. Hal ini makin diperkuat setelah salah satu tentara menemukan kretek merah, produk dari Partai Merah. Singkat cerita saja, karena scene ini sudah saya ceritakan di episode sebelumnya. Di sini, Suraja pun keluar dari tempat persembunyiannya dan salah satu tentara menodongkan senjata kepadanya. Di sini tentara itu menembak, tepat mengenai paha Suraja. Dasiah yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan menyuruh Suraja untuk lari dari tempat itu. Suraja yang dalam keadaan pincang pun melarikan diri dari tempat itu. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Dasiah suatu saat. Ia pun kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Ia pun kemudian terjatuh dan pingsan saat itu juga. Di keesokan harinya, pintu ruangan itu pun terbuka dan terlihat Purwanti masuk saat itu. Purwanti pun kemudian menolong Suraja dan membawa ke rumahnya. Singkat cerita, di saat ia terbangun, ia melihat Purwanti yang sedang mengobati dan memperban kakinya itu. Suraja kemudian menanyakan keadaan Dasiah dan keluarga Pak Idros. Namun kata Purwanti, sampai sekarang kabar dari keluarga mereka belum terdengar. Ia kemudian keluar dan melihat-lihat situasi pabrik Pak Jagat, pabrik kretek proklamasi. Ia kemudian menemui Pak Jagat. Pak Jagat kemudian mengatakan kalau Pak Idros sudah meninggal. Pak Jagat pun menyarankan Suraja untuk stay di rumahnya karena situasi di luar masih belum aman, apalagi ia masih menjadi buron para anggota militer. Namun, Suraja tetap ngotot ingin mencari Dasiah. Namun, keadaan yang belum pulih sepenuhnya menyebabkan ia pun terjatuh. Di tengah malam, Suraja menyempatkan waktu untuk mendatangi rumah keluarga Pak Idros. Namun sesampainya di sana, ia melihat rumah itu sudah kosong dan tak berpenghuni. Lalu kemudian diperlihatkan Pak Jagat
yang mengingatkan tawarannya ke Suraja. Pada awalnya, Suraja menolak karena ia hanya ingin fokus mencari dan menyelamatkan Dasyah. Namun, Pak Jagat mengatakan kalau sebenarnya namanya masuk ke dalam daftar buronan, dan pasti akan sangat sulit mencari Dasyah di situasi seperti itu. Ia kemudian membuat penawaran kepada Suraja. Ia meminta kepada Suraja untuk menyaingi kretek gadis. Dengan imbalan ia berjanji akan menyelamatkan Dasyah. Karena rasa cinta yang besar kepada Dasyah, Suraja pun menyetujui kesepakatan itu dan mulai bekerja di pabrik Pak Jagat. Ia pun mengawasi kinerja para karyawan dan mengkoreksi apa saja yang kurang dari pabrik itu. Di salah satu kesempatan, ia melihat Pak Jagat dan seorang jenderal yang cukup akrab dan dekat. Di sini, ia pun mendatangi Pak Jagat di ruangannya. Pak Jagat pun kemudian memberi info ke Suraja kalau penjualan kretek proklamasi beberapa bulan terakhir sangat meningkat pesat. Namun, Suraja tidak peduli dengan itu semua, dan kedatangannya itu untuk menanyakan keberadaan Dasyah. Ia meminta kepada Pak Jagat untuk menanyakan keberadaan Dasyah kepada kenalan jenderalnya itu. Namun Pak Jagat menolak karena ia merasa permintaan Suraja itu harganya sangat tinggi. Ia juga merasa bahwa tidak ada kretek yang bisa menyaingi kretek gadis. Ia kemudian menawarkan kesepakatan baru lagi ke Suraja. Ia meminta Suraja untuk membuat kretek gadis dan berjanji kalau ia pasti akan menyelamatkan Dasyah. Suraja kemudian pergi ke rumah Pak Idros. Ia mencari-cari buku resep kretek gadis milik Dasyah di ruang saus kretek. Namun di sini Seno Aji datang dan menodongkan senjata ke Suraja. Ia kemudian akan membawa Suraja ke markas. Namun di sini Suraja berhasil mengecoh Seno Aji dan perkelahian di antara keduanya pun terjadi. Dan untungnya, di sini Suraja menang. Ia juga mengatakan kalau ia mencuri buku resep milik Dasyah semata-mata hanya untuk menyelamatkannya juga. Singkat cerita, kretek gadis pun telah dibuat oleh Suraja. Pak Jagat yang mencobanya pun tidak menyangka dan tertawa puas akan hal itu. Di sini Suraja meminta Pak Jagat untuk menjadikannya rekan usaha untuk mempunyai kendali terkait rasa dari kretek gadis itu. Namun di sini Pak Jagat menolak karena usaha pabriknya itu milik keluarganya secara turun-temurun dan Suraja bukanlah bagian dari keluarga Pak Jagat. Di keesokan harinya, Suraja dan Purwanti pun bertemu. Suraja berterima kasih kepada Purwanti karena mau merawatnya selama ini. Dan di waktu bersamaan, Suraja saat itu juga meminang Purwanti. Lalu Sin beralih ke Lebas yang menceritakan awal mula pernikahan ayahnya dan ibunya itu. Arum pun merasa kecewa ke ayahnya Lebas yang harus mengkhianati budenya itu. Di sini Arum pun sudah tidak mau melanjutkan itu semua, karena merasa lelah dengan semua yang sudah terjadi. Lebas yang mendengar itu pun hanya bisa ikhlas dan pamit kepada Arum untuk pulang ke Jakarta. Di sini Lebas pun menemui ayahnya yang sedang tidur dan memberikan kaleng kretek gadis di tangannya. Sementara itu, diperlihatkan Rukayah yang sudah keluar dari rumah sakit. Arum pun menyiapkan tempat tidur ibunya untuk beristirahat. Di sini ia minta berbaring sejenak di tempat ibunya sebelum keluar untuk kerja shift malam. Rukayah kemudian mengatakan, kalau sebelumnya ia seperti melihat Arum bersama seorang laki-laki dan mengira itu pacarnya. Namun Arum menjawab kalau itu hanya sebatas temannya saja. Di sini tiba-tiba Rukayah terbangun dan seakan-akan mengingat sesuatu. Ia pun kemudian mulai mencari di semua sudut kamar, yang ternyata mencari sebuah kaleng. Arum yang membantu ibunya mencari, menemukan kaleng yang dimaksud di sebuah laci meja. Rukayah yang sempat memegang kaleng itu beberapa saat, pada akhirnya menyerahkannya ke Arum. Di dalam surat itu, ternyata ada surat baru lagi di dalamnya. Singkat cerita, Arum pun ke rumah sakit dan berganti shift dengan temannya. Ia kemudian membuka kaleng milik ibunya dan membaca surat di dalamnya. Lalu Sin kemudian diperlihatkan ke Dasyah yang dibawa di sebuah mobil dan memangku ayahnya yang sudah tidak bernyawa itu.
Dasyah pun dimasukkan ke dalam penjara dan diperlakukan dengan tidak selayaknya. Ia pun mengambil salah satu kertas makanan yang disuguhkan dan mulai menulis di dalam ruang tahanan itu. Di tengah-tengah membaca surat itu, Arum harus menundanya terlebih dahulu, karena ia mendapatkan sebuah telepon untuk memeriksa pasien di rumah sakit itu. Di sisi lain, Lebas dan ibunya makan bersama di meja makan. Ia kemudian meminta ibunya bercerita tentang kisah pernikahannya dengan ayahnya. Lalu kemudian diperlihatkan di sebuah pasar malam kala itu. Tampak kretek Pak Jagat saat itu mendominasi penjualan di sana. Di sini, kretek proklamasi pun berubah nama menjadi kretek Jagat Raja, di mana Suraja yang akhirnya menjadi bagian dari keluarga Pak Jagat. Dan di sini terlihat Suraja yang tidak berbahagia atas pertunangannya itu. Di saat mereka berdua pulang, mereka berpapasan dengan Yumarem, mantan pembantu di rumahnya keluarga Pak Idros. Yumarem pun turut bersuka cita atas kesuksesan Suraja itu. Ibu Lebas pun tahu kalau hatinya ayah mereka masih untuk Dasyah. Lalu kemudian diperlihatkan Arum yang sudah selesai dari jobnya itu. Ia kemudian membaca lanjutan dari surat sebelumnya. Saat itu terlihat Dasyah dan para tahanan wanita lainnya dilepaskan begitu saja di tengah jalan. Ia pun kemudian menuju ke rumahnya. Ia melihat kalau rumahnya itu sudah kosong dan terbengkalai. Ia pun pingsan pada saat itu. Singkat cerita, Dasyah pun terbangun dan saat itu terlihat Ibu Rumaisa dan Rukayah di sana. Saat itu mereka berada di rumah Seno Aji. Seno Ajilah yang menemukan Dasyah pingsan. Karena ia mendapatkan info kalau akan ada pembebasan tahanan dan satu-satunya tempat yang Dasyah akan datangi adalah rumahnya sendiri. Lalu kemudian Seno Aji pun pamit ke kantor dinasnya. Di sini Dasyah pun menanyakan keberadaan Suraja. Namun, Ibu Rumaisa terlihat tampak kecewa dan menyuruh Dasyah untuk melupakannya saja. Rukayah pun memberitahu Dasyah kalau Suraja sudah melupakan mereka dan telah bertunangan dengan Purwanti. Setelah mengetahui itu, Dasyah pun tampak syok dan juga depresi. Lalu pada suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke pernikahan Suraja dan Purwanti. Lalu diperlihatkan, Suraja yang menegur salah satu karyawannya bernama Danu. Hal itu karena Danu menunda memasarkan produk mereka ke Jakarta, disebabkan karena kretek saingan mereka, yaitu kretek Satria, bergerak lebih cepat dari antisipasi mereka. Danu berpikir bahwa akan sangat berisiko untuk kretek lokal bersaing di Jakarta. Namun Suraja yakin kalau hal itu bisa menjadi awal mula kesuksesan kretek Jagat Raja di Jakarta. Lalu diperlihatkan Dasyah yang tiba di rumah Pak Jagat. Ia pun secara diam-diam dan menyelinap masuk ke kamar Suraja. Di sini ia mencoba kretek yang ada di meja tersebut. Ia pun seakan tak percaya. Racikannya itu telah dijiplak oleh orang yang selama ini ia cintai. Di sisi lain, Suraja pun bertemu dengan jenderal. Ia kemudian menanyakan Dasyah kepadanya. Namun jenderal sendiri mengatakan kalau ia tidak tahu dengan Dasyah dan ternyata selama ini Pak Jagat tidak pernah mempertanyakan hal itu ke jenderal. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja ke kamarnya dan melihat Dasyah di sana. Di sini, Dasyah pun sudah terlanjur kecewa dan pergi dari tempat itu. Suraja pun mengejar Dasyah dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Di sini, Dasyah pun mengajak Suraja pergi untuk membuktikan rasa cintanya dan memulai semua dari awal lagi. Namun di sini Suraja menolak dan seakan masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Singkat cerita, Suraja dan Purwanti pun akhirnya resmi menikah. Walau kita tahu kalau hatinya masih berpihak ke Dasyah. Sementara itu, Dasyah pun menemui Seno Aji. Ia hanya bisa menangis akan hal itu semua. Sin kemudian berpindah ke Arum, di mana ia menangis, seakan ia sangat menghayati surat yang ia baca itu. Saat ia hendak memasukkan surat tersebut ke tempatnya, Arum kemudian melihat ada kertas lain di dalam kaleng itu. Saat ia melihatnya, di sana terlihat Dasyah, atau budenya itu, menggendong seorang anak kecil. Arum pun menelepon Lebas untuk memberitahukan hal itu.
Namun sebelum ia menjelaskan semuanya, Lebas mematikan teleponnya dan pergi untuk menemui Arum. Lalu kemudian Arum pulang ke rumahnya. Ia kemudian melihat tempat Dasyah berpose di foto itu yang berada di sebuah tembok rumahnya. Saat ia mengetuk tembok itu, ia merasakan kalau ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok itu. Ia pun mengambil linggis dan mulai melubangi tembok tersebut. Ia kemudian menyadari kalau di balik tembok itu terhubung ke sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan tersebut adalah ruang saus, di mana terlihat alat-alat peracik yang sudah usang di sana. Ia kemudian menemukan sebuah kotak peti yang berisi kenang-kenangan Dasyah. Di dalam terdapat pakaian dan foto-foto keluarganya. Di salah satu foto itu, ia melihat Dasyah yang sedang menggendong seorang bayi. Saat membalikkan foto tersebut, di sini tertulis nama lengkapnya, yang berarti selama ini ia merupakan anak dari Dasyah. Dan series Gadis Kretek episode keempat pun selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat melanjutkan episode terakhir dari series ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.